Hai Saji, giliran kalian. Mau tahun baru. Gini Saj, ini bagian, jadi reading ini bagian dari elemen api purnama di Cancer. Jadi kalau kebetulan kalian menemukan video ini dan kalian belum nonton elemen api purnama di Cancer, yaitu tulisannya judulnya adalah Aries, Leo, Sagittarius purnama di Cancer, gue saranin untuk nonton itu karena ini hanya bagian cuplikan dari yang itu gitu. Dan ini tetap general reading, artinya nggak ada nama kalian. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Venus, Moon, Rising sama Sun sign kalian. Cross Watcher, kalian yang berhubungan dengan Sagittarius, welcome untuk join karena memang energi suka ketukar ya. Jadi mungkin message-nya bisa buat kalian juga, right? Dan apa sih dampak purnama di Cancer untuk Sagittarius di tahun 2021 ini awal ya? Apa dampak purnama di Cancer untuk Sagittarius di tahun 2021 awal ini? Gue akan cuma tarik 8 kartu ya, dan akan gue tutup dengan Oracle Cards dari Mystical Wisdom dan Goddess Guidance. Lanjut langsung aja ya. Kalau kalian nggak tahu bercat kalian, di box description gue itu ada link, kalian bisa klik, isi data-data kalian dan kalian akan dapat bercat kalian. Kalau nggak bisa pakai itu, gue saranin untuk Google aja sendiri karena banyak banget loh sumbernya, gratis lagi. Free birth chart atau free natal chart, pilih aja yang mana aja, sama aja. Saji, Six of Swords, Queen of Pentacles, the Devil, wow, Chariot, Cancer, Temperance, the Sun, the Hermit, Seven of Cups, Nine of Wands, energi alam bawah sadar kalian di ujung jalan. Knight of Wands, energi kalian sendiri yang menuntut kebebasan dan kalian ingin mengeksplor segala sesuatu dan kalian mencari kebenaran itu. Knight of Swords, energi yang kemilik, kalian ingin mengkomunikasikan tentang kebenaran itu, nggak penting approach-nya gimana, dan itu memang sudah takdirnya. Four of Swords, Four of Wands, Five of Wands, Nine of Cups, Ten of Pentacles, Six of Pentacles, Strength, Page of Swords, Ace of Swords, Ten of Cups, The Emperor. Oke, gini ya, kita lihat ada di alam bawah sadar kalian. Jadi kalian itu merasa sudah di ujung jalan, di akhir jalan kalian udah mentok gitu loh, kalian udah mentok. Yang mana pilihan kalian hanya mundur, putar balik, atau melepaskan semuanya dan melepaskan semuanya, release ya. Semua yang kalian sudah bangun hingga saat ini ya, nilai-nilai yang kalian sudah bangun, pencapaian kalian semua itu yang bahkan membatasi kalian sendiri. Ideal menurut kalian ya, keyakinan kalian itu kalian harus lepaskan. Pilihannya cuma mundur, putar balik, atau lepaskan semuanya.
Disitulah ini ya, energi ya, Saturn Jupiter di Aquarius, expand, lepas batas-batas itu. Knight of Wands, energinya kalian sendiri ya, kalian yang menuntut kebebasan, kalian sendiri yang menuntut akan truth seeker, pencari kebenaran, kalian yang ingin independen, kalian yang ingin mengeksplor segala hal. Knight of Swords, energi Gemini. Sagittarius buat Gemini adalah itu di relationship. Jadi kalian mengeksplor jati diri kalian sendiri, kalian ingin mengembangkan ya, ingin mengetahui lebih banyak kebenaran tentang diri kalian sendiri gitu. Dan kalian akan mengkomunikasikan itu ke siapapun kalian berhubungan gitu. Relationship ya, kebenaran, setiap kebenaran yang kalian temukan akan kalian komunikasikan apa adanya. Four of Swords, kalian lagi kontemplasi dari hal-hal yang mengecewakan dan menyakitkan. Kalian mencoba kontemplasi, mencoba memahami, mengerti dari segala pelajaran yang kalian temukan untuk membangun visi ke depan kalian. Four of Wands, energi fondasi, struktur pernikahan, rumah tangga, properti, wedding, konflik batin. Sadari setiap konflik itu adalah pemahaman akan kebenaran diri kita sendiri. Kalau kita mampu menguasai, kalau kita mampu memahami konflik itu sendiri, artinya kita menemukan kebenaran satu level di atas itu akan diri kita sendiri. Nine of Cups, entertainment, pelarian, instant gratifikasi, yang penting happy. Yang sebenarnya kalian hanya denial akan segala fakta yang kalian tidak mau hadapi. Entertainment, instant gratifikasi. Ten of Cups, happy ending, completion, damai. Yang pada akhirnya itu satu, Ace of Cups, ada peluang cinta baru. Jadi kalian mengakhiri yang lama. Six of Pentacles, energi Libra. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra. Ini tentang keseimbangan, balance, tentang sebab dan akibat, dan bagaimana kalian dalam memberi dan menerima. Dan kalian ingin memperbaiki situasi dengan membuatnya seimbang, balance ya. Libra buat kalian itu ada di friendship, network, harapan-harapan, ekspektasi kalian. Juga teknologi, kemanusiaan, keadilan sosial, strength, kalian diminta untuk kuat. Energi Leo. Tentang travel, tentang segala sesuatu yang berjarak secara emosi atau geografi, tentang foreign, tentang segala sesuatu yang asing dan unfamiliar buat kalian. Dan di sini tentang kekuatan untuk menambah wisdom kalian, filosofi, hukum, bahkan higher education. Juga tentang agama atau spiritual. Page of Swords, energinya kalian spying. Kalian lagi memata-matai untuk mencari data lebih tentang suatu hal, tentang seseorang, tentang suatu kondisi, keadaan ya. Intinya kalian kepo. Ace of Swords, kalian akan mengambil keputusan, kalian akan memberikan pencerahan itu, kalian atau mendapatkan pencerahan ya, kalian akan mendapatkan komunikasi tentang bagaimana sesuatu, penjelasan lah ya, dan akan ada keputusan untuk itu. Ten of Pentacles, tentang stabilitas, kemapanan, komitmen,
ending, happy ending. Karena itu adalah sesuatu yang baru yang akan kalian wujudkan, ya. The Emperor, energi Aries, mungkin kalian dealing dengan Aries, tapi yang jelas nih energinya healing, ya, karena Chiron ada di Aries. Dan ini tentang romance dan love affairs, dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, tentang bagaimana kalian bersenang-senang, tentang revitalisasi, tentang aktualisasi diri kalian, tentang anak-anak, tentang masa kanak-kanak kalian, atau tentang kekanak-kanakan kalian. Dengan energi Emperor, kalian dituntut untuk dewasa, lebih dewasa. Apapun yang kalian ingin wujudkan, itu butuh kedewasaan dan disiplin. Udah untuk alam bawah sadar, ya. Dan energi kartu pertama kalian adalah Six of Swords. Itu kartu pertama itu soal yang paling penting sih. Six of Swords, kalian akan meninggalkan segala drama, apapun drama itu kalian akan tinggalkan dan moving on, karena kalian butuh healing. Kalian akan mencoba menerima, mengakui, dan menyadari, yang pada akhirnya memahami. Untuk sabar dalam proses kalian, dalam memahami apapun pelajarannya. Kalian minta untuk sabar sama diri kalian sendiri. Sorry, putus memorinya habis. Gue tadi lagi ngomong di pesan. Energi Leo. Buat kalian, Leo itu ada di travel, ya. Ada di travel, segala sesuatu yang berjarak secara emosional atau geografi, tentang segala sesuatu yang asing dan unfamiliar, tentang wisdom, filosofi, ya. Ada kebenaran di situ, ada pencerahan, ada terang, ada kebahagiaan. Ini bagian dari bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, dan ini tentang higher education juga, gitu. Kalian ingin ini pesan di sini adalah bagaimana kalian mengaktualisasi diri kalian, karena ini rumah kalian sendiri, ya. Such. Tapi intinya sih sekarang matahari itu ada di Capricorn, yang mana buat kalian itu adalah income, yes, tentang income kalian, tentang etika dalam bekerja, tentang value yang kalian pegang, prioritas kalian, dan material possession kalian, ya. Itu yang fokus kalian lagi di situ, target kalian di situ. Kalian coba maaf ups kalian mencoba untuk lebih membumi, lebih grounded secara finansial juga. Kalian tunjukin kalian bekerja keras, kalian suka bekerja keras, itu bagian dari happiness kalian sendiri. Ya, kalian workaholic juga kayaknya, dan memang bekerja itu buat kalian passion, kurang lebih gitu deh, karena ada kebahagiaan di situ.
atau kalian dealing dengan seorang Capricorn ya, entah kalian yang punya Capricorn di birth chart kalian atau kalian dealing dengan seorang yang punya Capricorn di birth chartnya dia gitu, atau such, atau ya Capricorn yang sebenarnya jiwanya lebih ke Sagittarius gitu, kurang lebih gitu. Eh, di sini ada dua sisi dari Capricorn nih, yang membumi dan the devil yang mengikat, yang toxic dan yang istilahnya dualitas Capricorn di sini. Entah passion lo sendiri itu yang mengikat lo ya. Jadi gini, toxic itu apa sih? Sesuatu yang melebihi dari cukup buat gue, itu adalah toxic. Artinya gini, buat gue yang semuanya tuh yang ada di dunia ini semuanya baik-baik aja, semuanya tuh berkah, semuanya tuh baik, semuanya bagus. Yang jelek itu dosisnya buat gue, pemahaman gue sendiri, nggak tahu kalian ya. Jadi yang membuat toxic itu adalah dosisnya, entah itu dalam pekerjaan, hobi, apapun, bahkan drugs sendiri gitu. Drugs itu ya obat gitu, obat itu ada untuk mengobati ya, begitu dipakainya berlebihan sakit kan loh, jadinya toxic kan. Jadinya nagih, ketergantungan. Dan setiap orang punya ketergantungannya sendiri masing-masing yang berbeda, entah itu pekerjaannya, entah itu hobinya, entah itu shopping ya, entah itu main cewek, main cowok ya kan, seks, apapun itu. Kalau dosisnya berlebihan, tralala. Hermit, energi Virgo, bahkan melayani orang lain itu pun bisa jadi toxic. Oh sangat mulia loh, sangat mulia, melayani orang lain itu sangat mulia, tapi bisa toxic. Kenapa? Menjadi ketergantungan gitu loh. Karena di saat lo tidak melayani, lo sakit, nah kan. Virgo buat Sagittarius itu ada di karir, reputasi, status sosial, tindakan kalian. Kalian lagi mencari ke dalam jawaban ya. Kalian lagi merenung. Kalian lagi mengisolasi diri kalian untuk memahami ya, mencari jawaban tentang apa sih yang membahagiakan gua? Apa sih yang lu ingin dapat pencerahan sih gitu. Pencerahan akan lu mestinya bagaimana. Yang namanya udah masuk ke dalam diri sendiri tuh keren ya. Kalau mencari jawaban ke dalam diri sendiri tuh udah keren. Artinya nggak nanya sama siapapun, karena diri kita tuh sebenarnya yang paling tahu tentang diri kita. Kalau kita nanya sama orang lain tambah ruwet loh. Kerennya lagi ya gitu, kalian masuk ke dalam diri kalian dan kalian menemukan kebenaran dan toxic itu sendiri gitu, yang dua-duanya membahagiakan. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, mengaktualisasikan diri kalian, itu sendiri yang akhirnya mengikat kalian sendiri gitu. Kalian terperangkap oleh passion kalian sendiri ya, seperti halnya yang suka judi, tralala tralala juga itu kan gitu, contoh. Dan itu mungkin reputasi kalian di sini posisinya.
reputasi kalian yang mengikat. Karena reputasi itu pun kalian bangun dengan kepercayaan dan keyakinan tertentu yang saat ini mungkin sudah tidak sesuai dengan siapa diri kalian sendiri, jati diri kalian sendiri. Ouch. Seven of Emotion, Seven of Cups. Opsi-opsi, pilihan-pilihan yang datang dari luar, ya, dari sekitar kita, yang bikin kita bingung. Baik lagi, jawabannya ada di kita sendiri, bukan dari opsi itu, bukan tergantung dari opsi yang datang ke kita, bukan. Tapi justru kita yang bisa mendatangkan opsi itu. Kalau opsi itu datang, tawaran-tawaran itu datang, biasanya setelah kita mendapatkan jawaban dari dalam diri kita, segala opsi yang datang, tawaran-tawaran yang datang itu tidak ada yang sesuai biasanya ya. Enggak, itu kurang ini, kurang yang itu, kurang ini, yang itu kurang ini, yang itu kurang ini, gue maunya begini gitu, seret. Nggak ada dari semua opsi itu yang sesuai dengan kemauan kita. Akhirnya gitu. Udah deh atau ya lo akan berkompromi gitu, berkompromi dengan memilih salah satu dari opsi itu gitu. Akhirnya ada yang lo harus lo harus kompromikan gitu. Kompromikan tuh bahasa Indonesia maksudnya kompromikan tuh maksudnya gitu ya, yang lo harus terima, akui, setujui walaupun itu tidak sesuai dengan diri lo, kompromi ya kan? Dengan kata lain, lo harus menjual a part atau enggak a piece of yourself ya, ke lain entitas tuh dulu. Dalam banget ke lain entitas yang menawarkan itu ya. Itu konsekuensi ya, konsekuensi, resiko, atau bisa dibilang sebab dan akibat, hukum universe law ya, universe law, hukum sebab dan akibat, konsekuensi dan resikonya dari setiap tindakan kita. Walaupun kita tidak bertindak pun ada resiko dan konsekuensinya ya kan. The Chariot, purnama di Cancer, energi Cancer, ada kemenangan di situ. Kalian berusaha, kalian menang menghadapi dualitas dari dalam diri kalian sendiri dan move on karena kalian sudah mampu mengendalikan itu, energi dualitas dari dalam diri kalian sendiri, berdamai dengan perbedaan yang ada dalam diri kita. Cancer buat Sagittarius itu ada di berbagi dan transformasi, sharing, merging, mystery, sex, intimacy, partners, resources, properti, warisan. Ini juga tentang travel, transportasi. Gue pengen klarifikasi The Devil. The Lovers, King of Wands, Aries, Three of Pentacles. Kalian lagi kepo, mungkin kalian dealing dengan seorang Aries ya, atau Gemini. Kalian lagi kepo, kalian ingin tahu, memata-matai, spying ya, bahkan spying juga pihak ketiga. Ini klarifikasi The Devil ya, atau The Devil, orang ketiga itu yang sedang mengawasi kalian. Gemini, relationship, ada pilihan
makanya ada the devil. Kalian dihadapkan pilihan dua orang yang berbeda. Lovers dan King of Wands ini ada healing, Chiron di Aries. Kalian akan mengambil tindakan, dan tindakan itu akan menyembuhkan kalian. Yang mendingan mana sih gitu? Apa sih yang harus gue lakukan supaya nggak toxic lagi? Dealing dengan pihak ketiga, hadapin. Strength, kalian diminta untuk kuat, energi Leo. Untuk mengkomunikasikannya tentang ketidakadilan itu sendiri. Six of Pentacles, energi Libra. Kalian berhubungan dengan Libra mungkin. Friendship, harapan dan ekspektasi tentang apa itu komitmen dan rumah tangga. Oke. Kemapanan dan stabilitas. Oke. Gue pengen klarifikasi itu Chariot. The Tower, fondasi itu harus runtuh. Eight of Wands, fast communication and movements, tindakan. Five of Pentacles, kalian akan mengakhiri apapun yang mengikat kalian. The Tower itu energinya Scorpio, mungkin kalian dealing dengan Scorpio. Sesuatu yang ending, karma, alam bawah sadar kalian dan limiting beliefs. Healing, ya kalian akan travel dan komunikasikan itu. Kalian akan merasa sendiri, kehilangan, ditinggalkan, tapi kalian akan move on. Kalian akan mampu mengendalikan diri kalian sendiri. Komitmen kalian akan, ya, komitmen kalian yang akan kalian tinggalkan. Five of Swords, energi Taurus, kalian akan memutuskan. Libra, Taurus di sini artinya komitmen ya. Tradisi. Libra dan Ace of Cups, ada cerita cinta baru sih. Seven of Pentacles, kalian dalam masa transisi dari kegelapan menuju terang. Dia pakai wedding dress loh. Ini pernikahan yang gelap, toxic, yang akan kalian tinggalkan. Six of Cups, mungkin hubungan kalian sudah dari sejak kecil, atau ini juga bisa dibilang juga tentang anak-anak dan pengadilan, justice, gonong gini mungkin, dan tentang anak-anak itu sendiri, dan energi Libra lagi. Friendship, apa kalian dimakan sama teman kalian sendiri? Sedang juga ya. Udah cukup. Dari Mystical Wisdom Oracle card ya. Pelajaran atau pemahaman apa yang Sagittarius harus hadapi di awal 2021 ini di bawah pengaruh purnama di Cancer? Apa yang Sagittarius pelajaran dan pemahaman apa yang Sagittarius harus hadapi
di awal 2021 ini di bawah pengaruh purnama di Cancer. Moving forward, Chariot. Get ready for positive change. Siap-siap untuk perubahan yang positif. Animal bond, stand up for all animals. Mungkin kalian punya banyak piaraan. Dan bersiaplah untuk perubahan yang signifikan positif. Sedangkan purnama di Cancer itu Sagittarius. Ya, partner resources sih. Purnama di Cancer itu tentang merging itu sendiri, melebur dan transformasi. Pluto. Dari Goddess Guidance Oracle Card, bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Sagittarius di bawah pengaruh purnama di Cancer di awal 2021. Di awal 2021. Coventina Purification. It is time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Kalian diminta untuk detox, kalian diminta untuk ruat, melukat, apalah itulah bahasa kalian ya. Yang jelas menetralisir body and mind, membersihkan diri. Sorceress, you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Kamu tuh sangat magic, kalian sangat magic yang bisa mewujudkan apapun niat yang kalian punya menjadi nyata. Oke, Sats, semoga berguna, resonates. Dan kalau memang resonates, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau belum subscribe. Kalau buat yang baru, beginilah gua adanya. Sampai ketemu di edisi berikutnya, masih di Januari.